Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Amalia dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Wiranegara. Kali ini saya akan berbicara tentang gaya belajar dan intelijensi. Yang pertama saya bahas adalah gaya belajar. Nah, menurut Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seseorang dalam menangkap stimulus atau informasi dengan cara mengingat, berpikir, atau memecahkan persoalan. Sedangkan menurut Adi W. Gunawan, pengertian gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Artinya, seseorang memiliki gaya belajar atau cara belajar untuk menangkap suatu informasi dengan cara masing-masing. Dan setiap individu itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Karena individu memiliki gaya belajar masing-masing, maka dari itu terdapat berbagai macam gaya belajar. Yang pertama adalah visual learning atau gaya belajar visual, yang mana mata memiliki peranan penting. Artinya seseorang ketika belajar itu memperoleh informasinya dengan cara melihat, seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan tulisan. Nah, seseorang yang memiliki gaya belajar visual ini memiliki ciri-ciri lebih mudah mengingat dengan cara melihat, lalu lebih suka membaca daripada dibacakan, dan orang-orang dengan gaya belajar visual ini cenderung rapi dan teratur, lalu biasanya tidak mudah terganggu oleh keributan, namun memiliki masalah untuk mengingat informasi secara verbal. Selanjutnya adalah gaya belajar auditory atau auditory learning. Nah, gaya belajar auditory ini adalah gaya belajar pendengar, yang mana orang-orang yang memiliki gaya belajar pendengar mengandalkan proses belajarnya melalui pendengaran atau telinga. Nah, pada umumnya seseorang yang memiliki gaya belajar auditory senang mendengarkan ceramah, diskusi, berita di radio, di televisi, lalu mendengarkan kaset-kaset pembelajaran, podcast, atau video-video di YouTube gitu. Nah, ciri-ciri gaya belajar auditory itu lebih mudah mengingat dengan cara mendengarkan daripada melihat. Lalu dia suka berbicara, berdiskusi, menjelaskan sesuatu yang panjang lebar. Karena orang-orang yang memiliki gaya belajar auditory ini tidak suka keheningan, maka orang-orang ini cenderung untuk mengajak orang lain untuk berdiskusi. Lalu selanjutnya senang membaca dengan keras dan senang mendengarkan, menyukai musik dan sesuatu yang bernada atau berirama, namun mudah terganggu oleh keributan. Selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini disebut gaya belajar penggerak. Hal ini disebabkan orang-orang yang memiliki gaya belajar kinestetik menggunakan dan memanfaatkan anggota gerak tubuhnya dalam proses pembelajaran atau usaha untuk memahami sesuatu itu dengan gerak tubuhnya. Maka dari itu, kadang-kadang membaca dan mendengarkan merupakan kegiatan yang membosankan untuk orang-orang yang menyukai gaya belajar kinestetik. Mereka juga cenderung memahami tugas-tugas bila langsung mencoba, langsung mempraktekkan. Nah, gaya belajar kinestetik itu memiliki ciri-ciri selalu berorientasi pada fisik dan banyak gerak, berbicara dengan perlahan, lalu belajar melalui praktek, dan tidak dapat duduk dalam jangka waktu yang lama karena itu sangat membosankan bagi mereka, dan banyak menggunakan isyarat tubuh. Itulah macam-macam gaya belajar pada masing-masing individu. Pembahasan kedua yaitu intelijensi. Intelijensi artinya kecerdasan atau kemampuan seseorang dalam berpikir logis dan cepat sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Nah, terdapat berbagai macam kecerdasan atau intelijensi dalam setiap individu manusia. Nah, yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence. Adalah kemampuan untuk berpikir dalam bentuk kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks yang meliputi kemampuan membaca, mendengar, menulis, dan berbicara.
Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan linguistik ini memiliki ciri-ciri suka mengarang, lalu suka bercerita, hafal nama, tempat, tanggal, dan hal-hal kecil, lalu senang membaca di waktu senggang, lalu dapat mengeja kata dengan tepat dan mudah, lalu suka mengisi teka-teki silang, dan menikmati dengan cara mendengarkan, lalu unggul dalam mata pelajaran bahasa seperti membaca, menulis, dan berkomunikasi. Selanjutnya adalah kecerdasan logis matematis. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini memiliki kemampuan dalam menghitung, mengukur, dan mempertimbangkan sesuatu dan menyelesaikan operasi-operasi matematika. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan logis matematik yaitu senang menghitung dan senang menghitung problem aritmatika dengan cepat di luar kepala, lalu suka mengajukan pertanyaan yang sifatnya analisis, lalu menyukai permainan seperti catur, mampu menyelesaikan masalah secara logis, suka merancang eksperimen dan membuktikan sesuatu, serta lebih suka menghabiskan waktu dengan permainan logika seperti teka-teki dan matematika dan pelajaran IPA. Selanjutnya adalah kecerdasan musik atau musical intelligence, yang mana kecerdasan seseorang ini berhubungan dengan sensitivitas pada pola titik nada, melodi, ritme, dan nada. Yang mana orang-orang yang memiliki kecerdasan ini itu suka memainkan alat musik, lalu mudah mengingat melodi atau lagu, lebih bisa belajar dengan iringan musik, senang bernyanyi atau bersenandung, lalu mudah mengikuti irama musik, dan menyukai kegiatan bernyanyi dan berprestasi dalam mata pelajaran musik. Lalu selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik. Nah, kecerdasan kinestetik ini belajar melalui tindakan atau pengalaman melalui panca indera. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini memiliki ciri banyak bergerak, lalu aktif dalam kegiatan fisik seperti berenang, bersepeda, lalu senang menyentuh sesuatu dan mempelajari sesuatu itu melalui praktek-praktek atau mencoba secara langsung, lalu menikmati kegiatan melompat, lari, lalu kegiatan fisik-fisik lainnya, lalu dapat memperlihatkan keterampilan itu dalam bidang kerajinan tangan seperti mengukir, menjahit, memahat, lalu pandai menirukan gerakan, dan kegiatan fisik-fisik lainnya. Lalu selanjutnya adalah intelijensi visual spasial. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan ini itu memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan informasi atau data dan konsep-konsep ke visual. Nah, seperti memberikan gambaran visual ketika menjelaskan. Lalu orang-orang yang memiliki kecerdasan visual spasial ini mudah dalam membaca peta atau diagram, lalu dapat menggambarkan sosok orang atau benda persis seperti aslinya, lalu senang melihat film, slide, foto, atau karya seni lainnya, lalu menikmati kegiatan visual seperti teka-teki, lalu suka berfantasi atau berimajinasi, suka mencoret-nyoret di kertas atau buku, dan lebih memahami informasi itu melalui gambar daripada kata-kata atau uraian. Dan orang-orang yang memiliki kecerdasan visual spasial ini menonjol dalam mata pelajaran seni. Selanjutnya adalah intelijensi interpersonal. Nah, intelijensi interpersonal ini adalah kecerdasan atau kemampuan seseorang untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang lain dilihat dari perbedaan, temperamen, motivasi, dan kemampuan. Lalu orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini memiliki ciri-ciri mempunyai banyak teman, suka bersosialisasi di sekolah atau di lingkungan, lalu banyak terlibat dalam kegiatan kelompok di luar jam sekolah, lalu berperan sebagai penengah ketika terjadi konflik, lalu memiliki empati yang besar terhadap berbagai penderitaan orang lain, lalu senang menikmati pekerjaan dan mengajari orang lain, dan berbakat menjadi pemimpin dan berprestasi dalam mata pelajaran ilmu sosial.
Ada yang namanya intelijensi interpersonal, maka ada juga yang dinamakan intelijensi intrapersonal. Nah, kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri dari keinginan, tujuan, dan sistem emosional yang muncul dari dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini memiliki ciri-ciri memperlihatkan sikap independen dan kemauan yang kuat pada dirinya. Lalu bekerja keras dan belajar dengan baik seorang diri, lalu memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan banyak belajar dari kesalahan masa lalu serta berpikir fokus dan terarah pada pencapaian tujuan. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini terlibat dalam hobi atau proyek yang dikerjakan seorang diri. Selanjutnya adalah intelijensi naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenal flora dan fauna. Seseorang yang memiliki kecerdasan naturalis ini senang melakukan kegiatan produktif, misalnya berburu, bertani, atau melakukan penelitian biologi. Orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalis ini suka dan akrab pada berbagai macam hewan, lalu suka menikmati alam terbuka, suka berjalan-jalan, suka berkebun, dan senang dekat dengan taman atau memelihara tanaman, memelihara binatang, lalu menghabiskan waktu di dekat akuarium atau sistem kehidupan alam lainnya. Dan orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalis ini suka pada serangga, daun, bunga, dan benda alam lainnya. Orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalis berprestasi dan unggul pada mata pelajaran IPA, biologi, dan lingkungan hidup. Nah, itulah kecerdasan atau intelijensi yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Nah, dalam setiap individu manusia itu tidak hanya memiliki satu intelijensi saja. Terkadang manusia memiliki kecerdasan ganda atau memiliki kemampuan yang banyak atau kecerdasan yang banyak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.